Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah Bapak, apa kabar semuanya? Baik. Dalam keadaan sehat ya? Sehat. Nah, sebelum kita mulai belajar, coba kita perhatikan sekitar kita nih. Masih ada sampah atau enggak? Masih. Silakan ambil sampah ya. Nanti sampahnya taruh dibuang ke tong sampah. Simpan aja dulu. Sama. Oke. Baik, anak Bapak. Sekarang Bapak ambil absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Yang tidak hadir hari ini? Al-Hamid Zakaria. Siapa lagi? Rizky Saputra. Oke. Ada lagi? Ada ya. Tadi kan sudah disiapkan ya belajarnya. Nah, hari ini kita akan masuk materi baru. Sebelum masuk materi baru, materi sebelumnya kita sudah belajar tentang tata cara penyembelihan hewan. Ya. Apa? Bagaimana caranya? Pakai alat yang tidak boleh dipukul. Kalau pukul mati juga dia kan, tapi tidak boleh dimakan. Ya, oke. Nah ini kita masuk materinya tentang akikah dan kurban. Jadi KD 3.11 ya. Memahami ketentuan akikah dan kurban. Untuk pertemuan kita hari ini, indikatornya nanti adalah memahami dalil nakli tentang akikah dan kurban serta pengertian akikah dan kurban. Apa tujuan pembelajarannya akan kita dapatkan setelah ini? Tujuannya itu apa? Supaya kamu tahu apa sebenarnya dalil ya, rujukan pelaksanaan kurban dan akikah itu. Dan selanjutnya kamu bisa memahami apa sih yang dimaksud dengan akikah dan kurban. Oke, nah Bapak. Selanjutnya sebelum kita belajar perlu Bapak bagi kelompok. Nah, seperti yang sudah Bapak informasikan bahwa kamu dibagi dalam 5 kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4 dan 5. Sudah lengkap semuanya kan? Sudah. Oke. Baik, anak-anak Bapak. Nah, Bapak karena sudah berada dalam kelompoknya, bukunya sudah dibuka juga tentang akikah dan kurban. Nah, hari ini kita lihat yang Bapak tampilkan di slide PowerPoint ya. Coba perhatikan sebentar. Apa sih yang ada di gambar yang Bapak tampilkan ini? Ini ada apa? Sapi ya. Sapi ya Filipin. Ini orang apa ini? Ini orang sapi ya. Ini sapi ini untuk apa ini? Korbankan ya. Dia sudah pasrah itu untuk dikorbankan. Ya, korban berasa. Nah sekarang ini terkait dengan kurban ini. Permasalahan di lapangan ya. Kira-kira apa yang terjadi ketika pelaksanaan penyembelihan hewan kurban ini? Apakah sudah sesuai dengan dalilnya? Apakah sesuai dengan ketentuannya atau belum? Nah, ini akan kita pelajari, akan kita bahas ya. Terutama mengenai dalilnya. Apa? Dalilnya. Dalil itu ada 2. Pertama Al-Quran, yang kedua hadis Rasulullah SAW. Nah, untuk yang pertama
Ya mungkin anak-anak Bapak boleh baca dulu materinya, informasi yang ada di buku paketnya masing-masing. Nanti diskusikan ya terkait dengan korban ini, dengan dalil korban. Nah, setelah kamu diskusikan nanti, baru kita presentasikan di depan. Apa sih yang kamu dapatkan dari buku pelajaran, dari sumber-sumber yang lain terkait dengan dalil? Ya, Pak? Oke, Bapak kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi. Silakan catat hasil diskusinya. Nanti setelah selesai waktu diskusi, kita lanjut presentasi di depan. Oke, siap? Siap. Oke, silakan. Ya, Mas. Sudah selesai waktunya berdiskusi ya, habis waktunya. Selanjutnya kita akan mempresentasikan ke depan hasil diskusi kelompok masing-masing ya. Yang pertama mungkin Bapak minta dari kelompok 1 untuk tampil ke depan mempresentasikan hasil diskusinya terkait dengan akikah dan kurban ini. Boleh silakan kelompok 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi saya tentang akikah dan kurban yang akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyebutkan hasil diskusi kelompok 1, yaitu pengertian kurban. Kurban adalah menyembelih binatang karena tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulullah sallallahu dengan harapan dapat mendekati diri kepadanya. Dari kurban, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk berkurban sebagaimana tertuang dalam surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Terjemahannya, sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka laksanakanlah saat salat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Maha benar Allah yang segala firman-Nya. Baiklah itu hasil diskusi saya pada hari ini. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Sudah. Ya, silakan. Silakan. Kami dari kelompok 5 ingin bertanya, apa dasar pelaksanaan kurban selain dari surah Al-Kautsar? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Itu sejarah awal pelaksanaan kurban berawal dari perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Tidak. Kalau tidak, saya akhiri presentasi saya kali ini dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kepada kelompok 1. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Baik, anak-anak Bapak. Jadi
Itu tadi terkait dengan pengertian korban dan dalil korban. Ya. Mungkin sedikit Bapak buatkan lagi bahwa korban itu sebenarnya adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah. Korban waraba yaqrabu qurbanan, artinya dekat, ya. Dekat. Dan dalil korban itu dalam surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Apa bunyinya? Coba kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Stop dulu. Bapak baca, habis itu kamu baca. Oke? Sama-sama. Kal-kautsar inna a'tainakal kautsar. Sekali lihat. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Artinya, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya aku telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Walaupun ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad, pada dasarnya untuk kita semua. Apa banyak nikmat kan yang Allah berikan sama kita? Yang jelas saja adalah nikmat kesehatan. Lalu apa Allah minta? Fasholli li rabbika, maka sholatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Nah, inilah yang menjadi dalil pelaksanaan kurban. Tadi yang ditanyakan oleh kelompok 5, ya, apa sih sebenarnya dasar pelaksanaan kurban? Kalau dalam sejarah itu awalnya adalah dari perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim itu. Ya, untuk menyembelih anaknya. Siapa nama anaknya? Ismail. Bukan yang di Filipina namanya itu ya. Tapi Ismail alaihissalam. Disembelih, ya, datang ke dalam mimpi Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak Ismail. Maka Nabi Ismail ketika digorok lehernya diganti dengan sapi atau lembu. Nah, inilah yang menjadi dasar dan sejarah pelaksanaan ibadah kurban. Oke, anak-anak bapak sekalian. Nah, jadi anak-anak bapak sekalian, kesimpulan dari pelajaran kita hari ini bahwa kurban itu hakikatnya adalah apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Oke, satu. Yang kedua, dalil kurban itu terdapat dalam surah Al-Kautsar. Surat yang paling pendek, ayat 1 sampai 3. Nah, mungkin itu materi kita, pelajaran kita hari ini. Untuk minggu depan, ya, materi kita lanjutkan. Masih tentang akikah dan korban. Materinya lanjutan dari materi. Nah, untuk tugas kamu di rumah, nah, catat materi ini di rumah dengan baik, terutama dalilnya. Ya, buat kaligrafi ayat atau surat Al-Kautsar ini dengan bagus. Nanti di kertas karton manila itu bikin bagus-bagus, kasih bingkai. Nanti akan Bapak periksa, Bapak kasih nilai. Ya. Di samping itu kamu juga mesti membaca materi untuk pelajaran kita selanjutnya. Apakah itu dari buku, nanti bisa kamu juga lihat di YouTube dan lain sebagainya. Bisa dipahami? Bisa. Paham tuh? Paham. Baik, anak-anak Bapak,
Karena pelajaran kita sudah selesai, Bapak ucapkan terima kasih. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Anak-anak, kalau ada dalam penyampaian Bapak tadi yang tidak berkenan, Bapak mohon maaf dan tunggu guru selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.